Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 bulan 9, terjadi lagi pelarangan ibadah di kota Tangerang. Di pelarangan ibadah di gereja GBI Garendeng yang ada di kota Tangerang. Tetapi sebelum kita bahas, mari kita lihat cuplikan video yang orang-orang datang untuk melarang tempat ibadah yang ada di kota Tangerang. Gereja GBI Garendeng yang ada di kota Tangerang. Mari kita lihat videonya supaya kita tahu pasti kejadiannya. Jangan ada kegiatan di sini. Silakan mau di mana juga silakan. Nah, itu tetap disampaikan tadi. Kalau kami dari kepolisian Pak Haji hanya bisa menghimbau berusaha menjembatani supaya kota Tangerang khususnya Garendeng ini Makanya tolong sampaikan kepada ke pihak gereja. mungkin kami biar RO 1 2 MT ini. sudah bikin penolakan ya kemarin. Sudah ada. Kita yang memberikan KTP kemarin ke Sebro mau ditarik lagi Pak. Nanti kita cari Pak. RW 01. Diketahui aja lah kalau nanti kita pelajari ini Pak. Iya. Artinya kita tanda terimanya ya, tapi siapa bakal ngasih itu? Saya coba Bapak dan langsung ke Bapak. Bapak ada KTP? Iya. Oh, ke masjid. Boleh. Maaf itu. Bapak tangan sini. Berkat apa? Kemudian sudah diterima tanggal berapa? Ini udah bikin kan? Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa benar terjadi pelarangan ibadah atau pembubaran ibadah yang ada di Tangerang, di gereja GBI Garendeng. Itu tepatnya di hari Minggu tanggal 21 bulan 9 2025. Kalau kita lihat ya, pelarangan ibadah, penutupan gereja terkhususnya untuk umat Kristen itu bukan satu kali, tetapi selalu terjadi. Bahkan bisa dihitung dari tahun 2000 sampai 2025 ini, kasusnya mungkin sampai 100 kali terjadi. Nah, pemerintah sampai saat ini belum bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang ada di negeri kita ini. Dan saya lihat jangan sampai pemerintah malah mendukung orang-orang intoleransi. Kenapa? Karena pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memberikan hukuman tegas atau hukum berat kepada oknum-oknum yang melarang atau membubarkan tempat-tempat ibadah atau umat Kristen yang sedang beribadah atau menutup gereja. Atau pemerintah juga belum mencabut SK2B Menteri yang itu menjadi patokan oknum-oknum umat Islam, sekali oknum-oknum umat Islam yang selalu datang menutup dan melarang orang-orang yang beribadah, terkhususnya orang Kristen. Jadi saya minta supaya Menteri Agama bisa secepatnya mencabut SK2B Menteri itu. Dan itu desakannya bukan cuma satu orang. Ya, desakannya bukan tuh Bang Permadi ya, Permadi Arya. Itu juga selalu mendesak untuk mencabut SK2 Menteri. Walaupun dia Islam, tetapi dia tidak suka dengan hal-hal begini. Nah, saya minta kepada menteri juga atau kepada presiden juga, bukan hanya membentuk dalam kementerian itu harus ada utusan khusus semua agama di situ, sehingga utusan khusus ini yang menyelesaikan hal-hal ini. Jangan sampai hanya berpihak kepada orang-orang Islam. Contoh,
sudah ada Kementerian Agama, malah ada Kementerian Umroh dan Haji. Negara Indonesia bukan negara Islam, sehingga Anda negara sebebas-bebasnya seolah-olah mendukung satu agama saja di Indonesia ini, agama Islam. Sedangkan kita agama-agama lain dibiarkan begitu, bahkan tertindas sekalipun dibiarkan dan tidak menyelesaikan masalah ini. Maka saya minta kepada Menteri Agama, kepada Bapak Presiden untuk mencabut SK2 Menteri, dan bila perlu membuat utusan khusus, terkhususnya di Menteri Agama. Dan utusan khusus itu dari semua agama yang diakui Indonesia. Itu ada 5 atau 6 agama. Itu harus ada utusan khusus. Sehingga utusan khusus ini yang menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Sehingga negara kita aman dari kasus-kasus intoleransi. Karena kasus intoleransi ini bukan 1-2 kali. Tapi kalau kita dari tahun 2000 sampai sekarang, itu puluhan kasus yang terjadi. Sangat miris banget, hanya terjadi daerah yang mayoritas Islam. Sedang kita di daerah mayoritas Muslim Kristen tidak pernah menindas dan menekan agama lain, terkhususnya agama Islam, tidak pernah. Tetapi selalu di daerah mayoritas Islam selalu menekan dan menindas agama-agama lain, terkhusus mereka menindas agama-agama Kristen. Sekali lagi saya minta kepada Pak Presiden dan Bapak Menteri Agama untuk membentuk utusan khusus dari semua agama, sehingga utusan khusus ini yang menyelesaikan masalah ini. Karena kalau di agama Islam itu sudah ada menteri, malah bahkan diambil bagian dalam kementerian, yaitu Menteri Umroh dan Haji. Nah, kita umat Kristen atau agama lain minta supaya ada utusan khusus dari Kementerian Agama, sehingga mereka menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Kalau tidak ada, maka seolah-olah negara ini membela, mendukung intoleransi ini. Dan negara ini, pemerintahan terkhususnya, mereka hanya mau mendukung intoleransi dan mau jadikan negara ini menjadi negara Islam. Ingat ya, kemerdekaan Indonesia bukan hanya satu agama yang berperan, tetapi semua agama yang diakui Indonesia juga berperan. Bahkan yang tidak beragama pun mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi saya minta kepada Presiden secepatnya menyelesaikan masalah ini. Karena masalah intoleran bukan 1-2 kali, tetapi sering terjadi di negara ini. Jangan sampai ada penumpahan darah, baru Bapak lihat, baru Bapak sadar. Jangan sampai penumpahan darah. Jangan sampai terjadi seperti tahun 98 yang ada di Poso, yang ada di Ambon. Perang agama terjadi. Jangan sampai itu terjadi baru Bapak sadar. Sekali lagi, tolong Pak Presiden dan Kementerian Agama cepat selesaikan kasus ini, terkhususnya intoleran. Kalau tidak, jangan sampai terjadi kasus seperti 98 itu perang agama. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semua, salam damai. Tuhan berkati.